يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita kembali bermajelis ilmu pada sore hari ini, yang mana tidak lama lagi semoga Allah panjangkan usia kita, berkahi sampai di hari yang kita diminta untuk bergembira, bersenang-senang, tentunya senang di atas ibadah, senang di atas ketakwaan, yaitu hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, kalau bisa dipastikan hari Selasa kita Idul Adha, maka pada hari ini kita berusaha untuk kembali mengulang. Mungkin di antara kita ada yang sudah mengenal bagaimana fikihnya atau tata cara ibadah dalam masalah sholat hari raya Idul Adha, dan tidak ada bedanya dengan sholat hari raya Idul Fitri. Oleh karenanya kita ambil sekalian fikih sholat dua hari raya. Ya, dua hari raya yang kita maksud yaitu sholat Id Fitri dan juga sholat Id Adha. Kita mulai dengan hukum daripada sholat hari raya atau sholat Id. Para ulama terpecah menjadi dua pendapat besar, yaitu yang wajib dengan yang sunnah muakkad. Sekarang bagaimana kita akan merojihkan atau mencari mana yang lebih dekat kepada status kebenarannya dari sudut pandang Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, maka kita memulai dari yang sunnah muakkadah. Ya, hari raya, sholat hari raya itu dihukumi sunnah muakkad. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah keluar lisannya mewajibkan. Ya, tidak pernah keluar sholat itu wajib. Sebagaimana beliau menyampaikan puasa Ramadan wajib, zakat fitr, zakat mal wajib, haji juga wajib bagi yang mampu. Nah, dalam kasus sholat Id itu beliau tidak menyebutkan demikian. Ya. Tapi ketika para ulama membahas potongan surat Al-Kautsar yang pendek sekali, fasholli li rabbika wanhar, fasholli, maka dirikanlah sholat hari raya maksudnya, Idul Adha. Maka ini bentuk perintah, dan perintah sebagaimana kita ketahui kemarin mengarah kepada kewajiban. Kemudian yang kedua, Rasulullah perintahkan yang datang untuk sholat Id siapa saja? Laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, orang tua. Siapa lagi? Laki-laki, perempuan. Ya, bahkan perempuan haid diminta keluar. Ya, meskipun tidak masuk tempat sholat, tapi sebisa mungkin mendekati tempat dia mendengar khutbah Id. Bahkan gadis-gadis pingitan yang harusnya mungkin baru sedang dilamar atau memang mau dinikahi, biasanya dipingit dulu, itu adatnya, maka itu pun suruh keluar. Kira-kira sholat Jumat segitunya apa enggak? Sholat wajib juga enggak segitunya kan? Maka oleh karena itu ulama yang menghukumi wajib ini yang lebih mendekati kebenaran. Ya, mendekati kebenaran. Jadi sholat Id itu wajib hukumnya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa kita condong ke yang wajib? Tadi kan pesertanya, dari sudut pandang peserta. Kemudian tafsir ayat fasholli. Kemudian bagi yang ketinggalan. Bagi yang ketinggalan sholat Id, ya, ketinggalan ini ada dua. Ketinggalan jamaah
salah ketinggalan info sholat. Ya. Umpamanya ketinggalan jamaah, datang udah bubar, ya kan, kerinan ceritanya, kawanan, ya, kesiangan, jam 7 baru bangun, akhirnya cari tempat sholat. Ini kita bicara waktu normal ya, nanti kalau pandemi berarti memang ada faktor khusus. Ini kalau bicara normal, kita datang ke tempat sholat atau ke lapangan, jebule wis buyar. Bagaimana ini? Apakah kita ya wis lah, leha-leha aja? Enggak. Ya, sebagaimana pendapatnya Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, ya, para sahabat semua ini, dia harus sholat lagi 2 rakaat. Ya, karena dia tidak mendapati sholat berjamaah bersama imam dan kaum muslimin. Silahkan mau di tempat yang sama atau di rumah sholat id sendirian 2 rakaat. Bayangkan sekarang, kalau nggak wajib masa segitunya? Ya kan, kalau kita memang sholat sunnah, ya, kita sholat sunnah, umpamanya kita mau masuk masjid, ternyata nggak bisa mendapati sholat qobliyah, atau mungkin nggak bisa sholat tahiyatul masjid. Ngapain kita? Apa harus sholat setelahnya? Kan nggak ada kewajiban. Itu karena sunnah. Ya, tapi kalau sholat id, kalau kita kehilangan jamaah, maka kita harus mengganti, ya, dengan cara yang sama. Kemudian info sholat ketinggalan. Ya, info sholat ketinggalan. Maksudnya bagaimana? Ini kalau zaman sekarang nyaris nggak ada. Tapi kalau zaman dulu sangat terjadi, bahkan sudah beberapa kali terjadi. Ketika diumumkan, ya, di ibu kota diumumkan bahwa Selasa Id, ya, diumumkan hari Selasa Id, itu di ibu kota semua tahu. Tapi ternyata di kampung-kampung atau di pelosok-pelosok itu nggak tahu. Baru dengar kalau hari raya itu Rebunya, Mas. Rebu pagi dikabari, ki bodoh. Iya toh? Iya wingi wes. Wah, lagi ngerti. Gimana? Maka satu kampung itu harus menegakkan sholat id di hari ini. Ya, di hari mereka tahu info, maka mereka tegakkan. Padahal udah lewat berapa hari ini? Sudah 1 kali 24 jam. Ya, bukan kemudian nggak sholat, oh ya wes lah, scary, enggak bisa. Ya, di kampung yang sama itu harus melakukan sholat hari raya sepanjang 2 rakaat itu meskipun sudah beda hari. Ya, kan nyaris kalau insya Allah kalau hari ini kan nggak ada. Bahkan mungkin kalau hari biasa udah terpampang spanduk-spanduk, jamnya, pukulnya, imam khotibnya ada. Tapi kalau zaman dulu ada betul. Ya, ada. Oleh karenanya dalam poin ini erat kaitannya dengan waktunya. Waktu sholat Idul Adha itu mulai dari waktu duha. Waktu duha itu qadra ramhin, berarti 15 sampai 20 menit pasca sunrise. Sunrise itu saya Risa apa Rica? Gini. Ya, Rica dari sego ya. Ya, jadi sekitar 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Itu dimulainya waktu duha, sholat duha, begitu juga sholat id. Sampai kapan? Sampai zawal. Zawal itu dekat dari waktu zuhur. Sekarang kalau umpamanya zuhurnya jam berapa kita? Umpamanya jam 12, anggap ya misal ya. Zuhur jam 12. Berarti waktu zawal kurang lebih jam 11 atau 11 sampai 15. Ini namanya zawal. Bisa dipahami? Artinya kalau seandainya kita berandai-andai aja. Kalau seandainya kita ini berada di suatu kaum atau suatu daerah yang baru dapat info Selasa ini,
ya, kita berhari raya tapi ternyata dapat infonya jam 15. Ya, dapat infonya asar. Waalaikumsalam. Dapat infonya asar hari Selasa. Gimana ini? Gimana Mas Iqbal? Gimana? Ini baru tahu hari Selasa asar. Wah, ternyata hari rayanya tadi pagi. Gimana? Wes gak usah salat. Enggak seperti itu. Berarti salat sekarang aja. Enggak seperti itu. Gimana? Langsung masuk besoknya di waktu ini. Itu caranya. Ya, meskipun sudah masih hari 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah, tapi ternyata sudah di luar waktu untuk melaksanakan sholat Id, maka yang terjadi mundur besok tapi di waktu yang dibolehkan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, jadi semacam itu. Itulah kenapa kita lebih menyondongkan bahwa hukum sholat Id yang ini yang wajib, bukan yang sunnah muakkad. Berikutnya, waktu sudah kita singgung. Sekarang tempat. Ya. Tempat untuk sholat Id dikenal dengan musalla al-Id. Ya, musalla al-Id. Tapi tolong, musalla ini jangan diartikan langgar, surau, ya, atau yang semacamnya. Yang di kita musalla iki yo sepenting ra kanggo jemahan, enggak semacam itu. Yang dimaksud dengan musalla al-Id adalah tempat yang sangat luas, ya. Kita gambarkan. Jadi ketika Nabi Muhammad hidup, sholat Id bersama kaum muslimin, itu kenapa tidak di Masjid Nabawi? Karena sepanjang beliau hidup itu Masjid Nabawi sampai ada perluasan sekali. Perluasan di masa Nabi itu Masjid Nabawi itu 16 kali 11. Berarti berapa luasnya? Nggak sampai 200 kan ya? 16 meter kali 11 meter. Berapa jadinya? 170-an. Berarti kan nggak sampai 200. Berarti kan kurang dari 200 meter persegi. Padahal penduduk Madinah saat itu, ya, itu sudah ada 5.000 kakak. Kira-kira kalau masuk Masjid Nabawi, muat apa enggak? Enggak mungkin muat. Maka dahulu di luar Masjid Nabawi dan sebelum ada pelebaran makam kuburan Baqi itu, di situ ada padang pasir atau tanah yang lapang. Disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin muslimat kecil dan besar semuanya tumplek di situ. Itu tempat sholat Id yang disebut dengan musallal Id. Dan di sini Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya memberikan makosid. Makosid itu tujuan. Makosid itu artinya tujuan. Tujuan apa? Tujuan syariat. Kenapa kok syariat melakukan demikian? Meminta demikian? Pertama, kenapa kok harus di lapangan yang besar? Sebagai wadah tampung yang memadai. 2. Kemudian syiar Islam. Kenapa syiar Islam? Karena ketika kita nanti berangkat ke musholal Id itu diminta untuk ngapain? Bertakbir. Ya, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu terus sehingga kelihatan tampak syiar agama Islam itu. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah. Semakin banyak dalam satu tempat, maka semakin kelihatan kokohnya persaudaraan Islam. Yang keempat, yaitu menambah iman.
Apa maksudnya menambah iman? Karena sebanyak itu kaum muslimin dan muslimat bisa mendengarkan apa? Khutbah. Ya. Ini yang disebut dengan makosidnya. Paham sampai sini? Berarti sekarang kalau di satu kampung, ya, satu kampung itu ada 6 masjid standar semuanya. Standar itu berarti ukuran yang 80 meter persegi, 100 meter persegi gitu-gitu ya. Kemudian punya satu lapangan bola besar tentunya. Maka bagaimana menindaklanjuti yang namanya pengadaan sholat id? Gimana harusnya? Harusnya 6 masjid ini DKM-nya, Dewan Kemakmuran Masjid atau takmirnya bersinergi membawa kaum muslimin di sini. Iya apa enggak? Ini kalau lihat sejarah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian sama-sama membawa ego, akhirnya oke, dari 6 masjid ini 2-nya ngapling ini. Ya, 2-nya ngapling lapangan. Saya mendirikan sholat di sini, yang lainnya nggak dapat. Ya, ngedekne dewe-dewe. Ya, ngedekne dewe-dewe. Akhirnya masih ada sisa 4 masjid contohnya. Nah, 4 masjid ini tahu, wah, lapangannya udah kepake masjid itu dan masjid itu. Kita nggak mau kalah. Kita juga menyelenggarakan sholat dewe. Nah, di mana? Nggak ada tempat yang layak lagi. Ya, oh ada di serambi masjidnya, mungkin 1 masjid. Ya, masjid yang lain karena nggak punya tempat, nggak punya lahan, akhirnya apa? Tutup jalan aspal. Sekarang dari mana fikih sholat hari raya di atas aspal? Nggak ada satupun, Mas. Ya, nggak ada namanya fikih sholat id di aspal, itu nggak ada. Buka seluruh kitab para ulama. Yang ada ulama sekarang melarang kita untuk menutup jalan, ya, jalan dalam ini jalan-jalan yang dilalui manusia hanya untuk kepentingan sholat id. Kalau memang di situ masih ada gabungan-gabungan yang bisa bergabung. Catatan kita bicara normal ya, bukan karena pandemi, himbauan tidak adanya sholat, itu kasus yang lain. Ya. Nah, sekarang maka alangkah bagusnya bagaimana 6 masjid ini untuk tidak sama-sama egois. Gimana cara bersinergi? Sudahlah, satu lapangan bisa 6, kenapa nggak digunakan? Ya, kenapa pengen dewe. Itu PR-nya memang. Ya, karena mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu saya merasakan sendiri, Mas. Ya, saya itu udah undangannya itu Koramil di Balaan sana. Yang jemput saya itu mobil dari Kodim Sukoharjo. Ya, mobil dinas betul, ada sirinenya itu. Jemput ke Cemani itu jam 5:30 kurang. 5:30 kurang itu udah standby. Namanya militer kan, Masya Allah kan, masalah waktu, disiplin itu. Karena jadwalnya emang 6:30 di Balaan. Tahu sampai Balaan jam berapa? Sampai Balaan udah jam 7. Jadi lewat jalan itu wong-wong wis padha ngasah gobange nggawa gobete lho, Mas. Kita belum sholat, belum sampai. Kenapa? Karena setiap lewat jalan ditutup. Masuk gang lagi, ternyata ditutup lagi buat sholat. Ya, sampai bunyikan sirine ini nggak ngaruh belas, Mas. Ya, karena sudah di portal Mas. Bayangkan itu Balaan bisa jam 7, udah panas betul itu kita sholat. Nah ini, maka kalau fatwa dari Komite Ulama Arab Saudi itu, karena jalan itu bukan miliknya kaum muslimin saja. Benar apa enggak? Jalan itu bukan milik kita aja. Bahkan jalan bisa milik negara. Ya, ada orang kafir yang butuh lewat. Ada orang non-muslim yang butuh lewat. Kalau ternyata kita melakukan itu atas nama ibadah, mendolimi mereka, apa jadinya? Ya zalim juga. Ya, maka lebih baik hati kaum muslimin itu bisa disemelehkan. Kalau bisa satu tempat yang betul-betul nampung, kenapa harus nutup jalan? Ya, maka
Yang terpenting itu di sini, makosidnya itu bisa sampai. Artinya, kalau ternyata dalam satu kampung, ya, dari satu kampung itu ada salah satu masjid yang bisa menampung anggap 5.000 jamaah. Ya, ngeri ya, kampung ada masjid yang bisa menampung 5.000 jamaah atau mungkin lebih besar daripada itu. Kemudian, ini masjid loh ya, ini masjid. Kemudian di kampung yang sama itu ada lapangan, tapi lapangan voli atau lapangan badminton. Hanya itu yang dimiliki lapangan kampungnya. Maka sudut pandang kalau kita melihat ini, mana yang lebih baik, sholat id di lapangan atau sholat id di masjid? Yang mana? Yang masjid? Di sini loh, di sini sudut pandangnya. Yang mana? Satu kampung, ya kan? Itu punya masjid yang bisa menampung 5.000 jamaah. Ini wong kampung lebu ke sini semua bisa. Tapi kalau ditaruh di lapangan voli, bisa gambarkan ya, lapangan voli segede apa? Ya, mana yang lebih baik? Sholat di masjid atau sholat di lapangan voli? Ayo. Ya di sini lah, Mas. Nah sekarang lapangan voli paling muat berapa orang toh? Paling cuma 100 orang. Padahal kita butuh 4.000 jamaah. Dan ternyata ada masjid yang bisa menampung itu semua. Ya. Maka inilah kalau kita bicara fakih atau memahami ilmu fikih itu dengan baik itu ya ketika kita betul-betul memahami makosid, tujuannya sholat itu tuh apa. Oh ini. Kalau di lapangan voli, oke, memang nggak di masjid, karena Rasul pun memang tidak di masjid. Tapi apakah menjadi wadah tampung yang memadai? Nggak memadai. Ya, syiar Islamnya kurang, karena cuma berapa ratus orang aja, padahal ribuan orang pengen sholat bareng-bareng. Ukhuwahnya kurang akhirnya. Ya, akhirnya juga menambah keimanannya juga tidak totalitas. Oleh karena itu, gambaran paling nyata adalah yang di Masjid Nabawi. Coba sekarang di Madinah itu mau dikelilingi daerah ya yang kira-kira yang bisa menampung jamaah sekota Madinah itu ya, masjid atau mungkin aula-aula sekitarnya, yang mana? Masjid. Sedang paling layak masjid. Makanya di Madinah sholat idnya di mana? Di masjid. Nggak di lapangan, karena semuanya sudah banyak bangunan-bangunan, penginapan-penginapan dan lain seterusnya. Maka yang paling layak masjid, maka masjid. Lah kalau Masjidil Haram memang ada kekhususan. Ini memang bisa lain daripada yang lain. Kalau Masjidil Haram kita bicara Baitullah Ka'bah dan Masjidil Haram memang ada kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh masjid lainnya. Ya, tapi kalau bicara tadi sudut pandangnya ini, maka kita bisa menilai, Mas. Jadi nggak bisa kita langsung menyalahkan orang sholat id di masjid. Dan kita nggak tahu kalau kampungnya itu ternyata nggak punya lahan, ya nggak punya ini, dan ternyata masjid bisa menampung nyaris satu kampung itu ya. Beda ceritanya kalau ternyata di masjid tapi masjidnya juga pecah-pecah, ya pecah-pecah. Ini ngadain masjid, ini ngadain masjid lah, itu juga nggak bener. Apalagi di kampung saya sendiri, di tempat orang tua itu, sampai mungkin tahun 2012 itu. Atau mungkin 2013, itu baru saya totalitas bisa mengubah makna musola ini, Mas. Itu sampai orang-orang seniornya itu semuanya sudah innalillah. Sekali lagi masih hidup nggak bisa, Mas. Wes tetep wong jenenge salat id ki nang musola. Kitab-kitab fikih ki nulisnya nang musola. Makanya masjid sepi, lapangan sepi, surau sing akeh, Mas. Langgar-langgar sing kebak. Kenapa? Karena langgar ya di kita disebut musola. Di kitab fikih ya musola, makanya salat id di musola, orang neng masjid, orang neng lapangan. Wah, itu sampai 2013, Mas. Ya, setelah kiai-kiai sepuh itu meninggal bener itu. Ya, ngakar ya, itu musola yang dimaksud dalam kitab fikih sama kosakata kita emang beda.
Mari kita luruskan, yang dimaksud musola bukan di masjid tapi di tanah lapang, ya, yang bisa menampung jamaah kaum muslimin yang begitu besar. Nah, itu yang disebut dengan musola Id. Ya. Memang idealnya kalau kita memang punya pemukiman atau kampung, ya ada masjid jamiknya untuk Jumat, kemudian ada pemukiman dan lain seterusnya, pasar, ya, sekolah, tapi juga ada fokusnya yaitu tanah lapang, mungkin difungsikan hari-hari biasa olahraga, hari-hari tertentu seperti hanya Lebaran dan Idul Adha untuk sholat Id masyarakat setempat. Itu lebih bagus, ideal banget itu. Nah, kemudian perpindahan dari musholla Id ke masjid juga ada ketentuan yang lain. Selain dari jumlah peserta, bisa jadi karena hujan. Ya. Kalau ternyata hujan, nggak bisa di lapangan, mau di mana lagi? Ya ke masjid. Ya. Kemudian adanya bencana, seperti hanya tanah longsor. Ya. Lapangannya ada di sekitar pereng. Ya, perengnya lagi longsor. Ya. Kemudian kemana kita sholat? Ya di masjid, karena lebih aman di masjid. Ini terkait dengan waktu dan tempat untuk sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Rakaat. Ayo, jumlah rakaat sholat Id semuanya sepakat, ya. Para sahabat tahu, para imam yang lain, bahwa mau Idul Fitri mau Idul Adha jumlahnya hanya 2 rakaat. Dalilnya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendefinisikan bahwa sholat 1 musafir, kemudian sholat Id, ya, kemudian sholat Jumu'ah, ya, maka semuanya adalah 2 rakaat tanpa qashar. Ya, 2 rakaat tanpa qashar. Artinya memang sempurna 2 rakaat. Yang dimaksud sholat musafir apa? Ya sholat qasharnya. Masa qashar diqashar lagi kan nggak mungkin. Sholat Id yang kita bahas sekarang, sholat Jumat yang tadi juga kita kerjakan. Ini jumlah rakaat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sekarang masuk ke perjalanan. Sholat Id. Tentu sholat Id dalam perjalanannya itu pertama bagi pria itu tajamul. Apa itu tajamul? Tampil ganteng. Nah, itu namanya tajamul, berpenampilan indah. Ya, namanya tajamul. Ya, klimis, pakai minyak wangi, pakai pakaian terbaik. Sebagaimana ketika Umar melihat, ini awal kali sholat Id Rasul, itu Umar sebelum Rasul berangkat itu ketok pintu, kemudian menawarkan, ya Rasul, ilbas hadha lil wufuti wal Id. Ya Rasulullah, pakailah pakaian ini. Ya, dikasih gamis, jubah baru sama Umar untuk sholat Id dan untuk menemui para tetamu. Ya, duta-duta dari negeri-negeri yang lain. Kemudian Rasul megang, ternyata yang dikasihkan Umar itu gamis tapi dari kain sutra. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolak karena sutranya, bukan menolak karena bagusnya. Artinya berarti untuk sholat Id, ya, itu kita memang diminta untuk berpenampilan dengan pakaian yang terindah, terbagus. Masalah terbaru itu yang lain. Kalau ternyata yang baru yang paling bagus, ya berarti ya nggak apa-apa. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga dihadiahi oleh salah seorang sahabat yang kaya raya, namanya Hizam, Ibnu Hizam, ya, keponakannya Khadijah, itu gamis dari secondnya Raja Himyar, Raja Yaman.
ya, itu harganya 50 dinar. 50 dinar, kalau 1 dinarnya itu berarti sekarang 3 juta sekian, ya 3,5 sekian, berarti kan 3 kali 5 berapa, Mas? 115 juta. Rasul pernah sholat id memakai gamis seharga 115 juta. Ya, tapi kemudian beliau nggak menyombongkan diri. Habis itu ya beliau jual, kemudian hartanya bisa beliau sedekahkan kepada kaum muslimin yang lain. Nah, bagaimana dengan perempuan? Perempuan tetap menjaga supaya tidak terlihat kecantikannya. Sehingga parfumnya harus parfum khusus, jangan parfum yang nyegrak, yang bisa kecium para pria. Kemudian yang berikutnya, bagi makmum, sepagi mungkin. Bagi khotib atau imam, pas jadwal. Jadi mirip sholat Jumat. Ya, bagi makmum itu sepagi mungkin. Maka semakin pagi itu semakin bagus dalam mendatangi jamaah Id. Tapi bagi imam dan khotib, ya, itu pas sesuai jadwal. Ya, artinya menjadi makmum jangan di toko khotibnya rata teko. Nah, gitu ya. Memang belum jadwalnya belum datang ya nggak masalah. Ya, karena memang khotib itu sebagaimana sholat Jumat datang langsung kemudian ditegakkan sholat Id. Yang berikutnya, fitri, sholat agak disiangkan untuk memberi waktu sarapan sebagai bukti sudah bukan di bulan puasa. Kalau adha kebalikannya, sholat dipercepat, ya, berarti kalau biasanya sholat Idul Fitri jam 7, maka sholat Idul Adha setengah 7 nggak masalah. Supaya apa? Supaya memberikan kesempatan kaum muslimin untuk mempercepat penyembelihan dan mempercepat memakan dari sembelihan kurban tersebut. Artinya dari sini bagi orang-orang, ya, khusus yang berkurban untuk tidak sarapan terlebih dahulu. Sampai nantinya awal kali menu yang dia makan di hari raya itu yaitu masakan dari daging kurban yang dia kurbankan itu. Ya, ini lebih khusus kepada si kurban. Tapi secara umum bagi kaum muslimin juga bisa digunakan. Nah, ini jangan kemudian digebyah uyah ya, karena bisa jadi ada sebagian kita kerja malam, ya, umpamanya security, wis bengi lek-lekan, ya kan, kemudian pagi sholat Id, wah semua seorang oleh sarapan, malah akhirnya pas khutbah turu ya. Lah ini nggak apa-apa dia kalau dia mau sarapan silahkan. Tapi yang terbaik memang menunda sarapan sampai menyantap daging kurban dimasak terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, berjalan dengan arah yang berlawanan. Maksudnya gimana? Berjalan dengan arah yang berlawanan. Kalau ternyata kita sholat idnya anggap masjid Daman itu lapangan, ya, maka kita berangkat dari pertigaan yang biasa kita berangkat untuk sholat, maka pulangnya nanti genti kita lewat etane, ya, lewat etanya, jadi pertigaan timurnya atau pertigaan baratnya. Yang penting tidak sama rutenya, itu yang terbaik. Baik mau jalan kaki, mau pakai kendaraan, yang terbaik yaitu berarah lawan. Untuk apa? Kembali ke sini. Untuk menyiarkan Islam, bahwa kaum muslimin hari ini betul-betul sedang kompak, gembira. Oleh karena itu selama perjalanan diminta untuk takbir. Ya, takbir. Pakai lisan sendiri, jangan pakai MP3, HP, pakai lisan sendiri.
Ya. Kemudian sudah tajamul, sudah prianya. Nah, nanti kalau ada yang kelupaan bisa di sesi tanya jawab. Sekarang berikutnya, penantian sholat. Penantian sholat. Dari riwayat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul Id wala yusalli qablaha wala ba'daha. Rasul sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh para sahabat salat Id dan beliau tidak pernah salat sebelum dan sesudahnya di tempat salat Id tersebut. Artinya apa? Semua sepakat ketika kita menunggu salat Id dan sesudahnya di tempat yang sama, tidak ada yang mana salat qabliyah maupun ba'diyah. Nggak ada. Sholat qobliyah id nggak ada. Ya. Ba'diyah id juga nggak ada. Tapi kalau ternyata sholatnya itu nggak di lapangan, tapi di masjid. Ya, padahal tadi makmum sepagi mungkin itu yang lebih baik. Ketika masuk masjid kemudian ternyata sholat tahiyatul masjid, bagaimana? Boleh. Karena di masjid. Tapi kalau di lapangan nggak ada yang namanya sholat tahiyatul lapangan, nggak ada. Ya. Kemudian bisa jadi ketika kita sudah sepagi mungkin datang, kemudian anggap berangkat jam 5:30. Pada sholatnya umpamanya jam 6:30. Nah, jam 6 ini atau jam 6:15 ini sudah masuk waktu duha. Ya, sudah masuk waktu duha. Wah, aku pengen sholat wae, tak sholat duha. Gimana? Tetap tidak boleh. Yang berangkat tadi pagi, kemudian jam 6:15 ya, wis jeleh mamanya takbir ya, kemudian sholat 2 rakaat duha tetap tidak diperkenankan. Ya terus ngapain? Ya udah takbir aja, memperbanyak takbir nggak masalah. Kalau kesel ya leren mandek sih. Nanti kalau sudah untuk hilang takbir lagi nggak apa-apa. Nah, ini beda kasusnya kalau orang datang ke lapangannya itu memang jam segini. Ya, jam segini. Omai jam 6:18. Ya, padahal sholat idnya kan jam 6:30. Sampai di lapangan jam ini. Ini udah masuk waktu duha apa belum? Sudah. Maka orang yang datang di waktu yang sudah manjing waktu duha, maka dia boleh untuk melakukan sholat duha di tempat itu. Ya. Atau sholat sunnah yang lain, makanya sholat sunnah wudhu namanya. Boleh. Tapi catatannya kembali adalah ketika masyarakat sudah paham tentang ini. Ya, kenapa harus saya sampaikan? Karena bisa jadi nanti enek sing lakoni, wah, teko pancen rada telat ya. Neng lapangan langsung gelar sajadah Allahu Akbar. Masyarakat ini aliran apa neh gitu. Nah, maka lebih baik enggak usah sholat. Ya. Kecuali kalau di masjid silahkan ada sholat tahiyatul masjid. Kemudian di dalam penantian yang berikutnya yaitu takbir. Ya, takbir sendiri-sendiri tanpa nunggu komando. Karena biasa di kita itu ketika sudah walillahilham bareng-bareng nanti ada satu lagi ya pemimpinnya itu ya Allahu Akbar kita diam ngrungokne. Kalau udah pemimpinnya itu walillahilham kita baru sempak lagi Allah, nggak usah gitu. Pas komandannya pemimpinnya takbir dewe ikuti aja enggak apa-apa. Ya, nggak usah nunggu komando. Terus takbir terus. Allahu Akbar. Sampai nanti pemimpinnya karena nggak tahu takbirnya itu aslinya ringkas bagaimana kita hafal, ada tambahan lagi kabira walhamdulillah. Terus takbir aja. Allahu Akbar enggak apa-apa. Karena nggak ada sempalan takbir, ada kabira walhamdulillahi katsira. Nah, itu nggak ada di dalam nas yang sahihnya. Kemudian berikutnya
Ketika imam sudah datang atau khatib sudah datang, tidak perlu mengucapkan as-salatu jami'ah, nggak perlu. Ya, salatu jami'ah, ya, nggak perlu. Kenapa? Karena Rasul itu mengucapkan as-salatu jami'ah di sholat-sholat yang mendadak, yang tidak ada jadwalnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya sholat gerhana. Ada gerhana baru Rasul ngumpulkan. Makanya as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Nah sekarang sholat id, wis panduknya cetol-cetol mas. Ya kan? Di tempat ini, waktu ini, imam dan khotib ini. Mosok masih as-salatul jami'ah. Nggak butuh lagi. Lah gimana Ustaz pengen ngumumkan? Ya tinggal ngumumkan ya. Sederek-sederek monggo. Ya kan? Mang menit. Munggah, sekarang aja, nggak perlu as-salatul jami'ah. Ya. Terus habis itu mulai di-softkan. Sekarang masuk gerakan sholat. Gerakan sholat. Gerakan sholat id yaitu dari rakaat pertama. Takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram. Berarti imamnya mulai mengucapkan Allahu Akbar, makmum pun juga sama Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Kemudian ditambahi plus 7 takbir zawaid, atau bahasa kita takbir tambahan. Itu gerakan yang paling kelihatan dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian rakaat kedua takbir intikal atau takbir perpindahan plus 5 takbir tambahan. Berarti total ada berapa takbir? Ada berapa takbir? Total satu sholat 2 rakaat ada berapa takbir? Berapa? 14. Yang rakaat pertama ada berapa total takbir? 7 apa 8? 8 apa 7? 8. Terus kalau rakaat kedua 6, berarti berapa? 14. Ya. Total itu ada 14 takbir, tapi ngitungnya jangan gitu ya. Rakaat pertama 8, rakaat kedua 6, jangan gitu. Rakaat pertama yaitu 1 wajib, ya, 7 sunnah. Ya, rakaat kedua 1 wajib, 5 sunnah. Ya, jadi ngitungnya seperti itu. Bebas, bebas. Mau angkat tangan boleh, enggak. Tapi kan tetap kita takbir. Ya kan, tetap Allahu Akbar. Ya. Mau angkat tangan, mau tidak, tetap takbir. Nah, sekarang kalau kita memahami demikian, 1 wajib, 7 sunnah di awal, 5 sunnah di rakaat kedua. Artinya kalau ternyata imamnya jenenge salat id kuwi setahun ping pindho, imam usia 70 80 biasane ngimami neng musola ya, salat biasa. Akhirnya ketika Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Maka makmum tidak perlu bengok subhanallah. Malah jantungan imamnya bubar, nggak perlu, ya nggak perlu diteriaki subhanallah, wes ben karepe, ya nggak apa-apa. Artinya ketika imam lupa tidak bertakbir tambahan 7,
bertakbir tambahan 5 tidak membuat sholat id itu batal, tetap sah. Ya, tetap sah. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kadang ya gitu sering sekali karena ketika jadi imam saya pernah sekali, ya pernah betul blank gitu ketika di wilayah Klaten, ya itu saya ngimami. Yang kedua ketika di Madiun sendiri, saya makmum yang di belakang imam, ya di belakang imam. Jadi kalau di Klaten itu saya ngimami Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah itu dibengok subhanallah, wakil mak geretek rasanya itu. Udah ngomong sak lapangan mas. Nah, itu masih bisa kita oke nggak apa-apa, berarti tinggal nambah. Yang aneh itu ketika di Madiun, saya makmum ya karena saya khotib tapi imamnya dari orang situ. Ya saya di belakangnya. Imamnya betul udah sepuh memang, udah bungkuk gitu. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, kemudian langsung Al-Fatihah, betul diteriaki Mas. Subhanallah. Itu langsung bingung blank itu, langsung ada belakang narik saya jadi imam. Waduh, repot ini. Kasihan ya. Wah itu makanya mungkin ya batal sisan ngono ya. Masya Allah, kasihan itu, padahal nggak masalah, biarkan. Ya. Kemudian poin yang kedua, karena kurangnya edukasi betul. Kemudian karena ini bentuknya sunnah, ya bentuknya sunnah, maka kemudian para ulama silang pendapat apakah perlu angkat tangan atau tidak. Ya, maksudnya angkat tangan ya seperti kita semuanya, Allahu Akbar, sudah, kemudian Allahu Akbar sampai 7 kali berikutnya. Rakaat kedua tambah 5 berikutnya. Ada yang tidak perlu angkat tangan. Bagaimana? Ya pertama Allahu Akbar, habis itu Allahu Akbar, ngomong Allahu Akbar sampai 7 kali. Berikutnya sampai 5 kali. Ya bagaimana kita menengahi hal ini? Mudah sekali. Orang yang mengatakan tidak perlu angkat tangan karena tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Tapi yang angkat tangan ini berangkat dari riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Ra'aitun Nabi SAW yarfa' yadahu fil janaiz wal id." Aku menyaksikan Nabi Muhammad SAW itu mengangkat tangan beliau di sholat jenazah dan sholat id. Ya, itu riwayat Ibnu Umar. Dan di dalam kaidah as-subutu muqaddamun 'alan nafsi. Adanya riwayat itu didahulukan dari ketidakadaan yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak riwayat dari sahabat menyaksikan Nabi angkat tangan? Ada, tadi contohnya Ibnu Umar. Maka dari situ mengangkat tangan itu yang lebih baik, yang lebih kuat. Apalagi kita kalau di Indonesia pakai fikihnya Syafi'i katanya, maka di madhabnya Imam Syafi'i kenceng sekali untuk mengangkat tangan. Maka kita angkat tangan. Ya, apalagi satu lagi, saya punya cerita lagi. Tahun 2011 atau 2012 itu saya sudah punya alumni dari pesantren, itu orang Boyolali, ya, dapat jadwal imam di daerah Papringan, dari Bangak ngalor, ya, arah Simo itu kemudian ngulon, daerah Papringan. Itu jadi imam karena di pesantren kita kenalkan kayak gini. Oh jadi ada pendapat ini Ustaz, nggak angkat tangan. Ya ada. Ya, kita sampaikan gitu loh, pada penuntut ilmu kan. Jadwal imam akhirnya gunain yang ini mas. Jadi imam Allahu Akbar, habis itu nggak angkat tangan, cuma bilang Allahu Akbar. Jamaah sing buring kan roh. Wah, ini aliran apa ini? Jadi selepas habis sholat itu tuh ada orang-orang kampung itu yang sudah nyekel sendal, bakar wae imame. Betul itu. Kenapa saya tahu? Karena habis itu diungsikan, ya, diajak ngobrol, kamu itu dulu belajarnya seperti apa, ya, kemudian bilang saya diajari gitu. Lah sekarang sopo ustate, ya kan, hubungono, sing dikei nomor telepon saya. Ya, jadi Idul Adha saat itu tuh saya ditelepon, kemudian siangnya saya ke Bangak. Menengahi gitu. Repot yang bodoh-bodoh gawe perkara. Ya kan? Itu lagi season lah.
ini kan kita terangkan di dunia pesantren. Di dunia kita emang menuntut ilmu, memang ada pendapat. Lek kowe ngimami nang pesantren terserah. Orang meneng we, rapopo kan? Ya, terserah. Tapi kalau kita di lingkungan masyarakat, apalagi di Indonesia pakai madzhab Syafi'i ngangkat tangan, ya angkat tangan aja. Ya, orang nggak usah sok-sokan malah ruwet akhirnya. Ya seperti itu. Ya, maka lebih baik angkat tangan, dan angkat tangan itu malah lebih condong kepada yang benar, angkat tangan. Nah, berikutnya di sela-sela itu ngapain kita? Ya, setelah takbir ngapain? Diam ya atau dzikir? Maka dua-duanya benar. Karena dua-duanya pernah dilakukan oleh sahabat. Artinya diam, ya sudah Allahu Akbar, nunggu imam takbir lagi, Allahu Akbar, kita diam, kemudian Allahu Akbar. Kalau ternyata mau dzikir, ini juga dzikir yang di situ ada tahmid, di situ ada tasbih, sehingga yang dicontohkan oleh salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan Allahu Akbar, di sela-selasanya itu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, kemudian baca itu lagi. Bas. Nah, itu kalau zikir. Ya, jadi kalau mamanya jangan asal semua zikir, hanya itu yang disebutkan. Jadi kalau mamanya nggak apal yang ini, lebih baik diam. Ya, baik diam. Kemudian sudah ya. Sekarang bacaan. Bacaan salat Id itu memang kapel surah. Ini yang pertama, kapel surat. Baru yang kedua, bebas. Ya. Kalau kapel surat, yaitu pasangan, ya, pasangan yang pertama itu pasangan surat Qaf dan surat Iqtarobatis Sa'ah. Ya, surat Iqtarobatis Sa'ah. Ini. Kalau pakai yang kedua, seperti yang sholat Jumat, yaitu surat Al-A'la, Sabihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la, sama surat Al-Ghasiyah. Ya. Artinya karena sudah ada kapel surat ini, jangan salah satu digunakan kemudian dimik dengan yang lainnya. Ya, wes ini nggak surat Qaf, panjang kan? Baru surat rakaat kedua kulhu, wah itu malah melisi. Ya, wes mending Al-A'la sama Al-Ghasiyah aja. Oh, pakai sabih saja rakaat pertama. Kedua Al-Ghasiyah, wah kedawan. Wah aku badu hawai. Nah itu malah jangan. Kalau nggak pengen kapel semacam ini, langsung aja yang bebas. Ya, sudah wis rakaat pertama kulhu, rakaat kedua inna wis ra apa-apa wis. Daripada yang kayak gini tadi. Ya, kalau pengen kapel silakan kapel. Al-A'la sama Al-Ghasiyah, Qaf sama Iqtarobati Sa'ah, semacam itu. Nah, ini kalau jadi imam, kalau jadi makmum sih nyantai aja. Ya. Sudah, habis itu diakhiri dengan salam. Ya. Berikutnya yang terakhir yaitu khutbah. Khutbah Id. Hukumnya sunnah. Khutbah Id itu boleh dilakukan dengan sekali khutbah, bisa dilakukan 2 kali khutbah. Maka kembalikan kepada kebiasaan setempat. Karena kadang miskomunikasi, ini pengalaman juga rekan-rekan sekalian. Saya pernah diundang ya untuk khotib Id. Saya tanya, biasanya tempat sampean sekali apa 2 kali khutbahnya? 2 Ustaz. Oke, siap. Deal ya, 2 ya. Di hari hanya saya khutbah pertama selesai, saya duduk ya untuk naik khutbah kedua kayak salat Jumat. Ternyata ketika saya duduk, jamaah ngadeg kabeh, bubar Mas. Lagi piye gitu kan? Lah kan katanya panitia tadi 2 biasanya. Saya 2 pas lagi duduk ya kan, kemudian malah podo ngadeg bubaran.
Ya. Ya terus kemudian pernah lagi ada panitia, saya tanya, biasanya setempat sekali apa 2 kali khutbahnya? Sekali, Ustaz. Oke. Ya. Saya khutbah sekali. Udah selesai, akhir saya tutup dengan doa. Habis selesai ada salam-salaman, ada simbah-simbah. Khutbah yang mau salah. Pindu. Repot kayak gini. Makanya panitiane ndolilek tenan kok. Enggak jelas. Ya. Artinya sebenarnya bebas, kita mau pakai 2 khutbah silahkan, sekali khutbah silahkan. Tapi itu tadi kecenderungannya yang mana? Karena kalau setempat biasanya 2 aja. Nanti kalau 1 mesti bisa timbul fitnah atau sebaliknya. Kemudian karena khutbahnya ini hukumnya sunnah, maka ada 2 ketentuan. Boleh didengarkan, boleh pergi. Ya kan? Ini contohnya langsung dengan Nabi SAW. Rasul ketika naik mimbar, inna nakhtub, sesungguhnya saya akan khutbah. Ya. Faman arada al yasma fal yasma. Siapa yang punya keinginan dengarkan, dengarkan. Artinya jangan pergi. Faman arada an yadhhab wal yadhhab. Siapa yang pengen pergi karena punya hajat mungkin, ya, maka silakan pergi, enggak perlu dengarkan. Ini langsung dari Rasul. Tapi jenenge sahabat Nabi berkhutbah didengerin. Ya, dan itu ketemu di generasi-generasi berikutnya. Apalagi khutbahnya isinya yaitu iman, Islam, rukun iman, sholat, bagi perempuan nutup aurat. Oh, itu penting sekali. Artinya kalau ternyata ada khutbah Id, isinya bahas sembako munda, ya kan, kemudian perpolitikan, mending bubar, Mas. Wis ngadeg dah, mending. Itu lebih baik. Dan itu nasihat dari Imam Nawawi. Imam Nawawi menasihati kaum muslimin gitu. Kalau ternyata khotibnya khotib yang membawa kerusakan, ya, karena khutbah kan mumpung kumpul semuanya kan, maka diingatkan tentang ketakwaan, apa itu tauhid, apa itu sholat, kewajibannya, itu yang dipentingkan itu. Ya, malah bahas urusan-urusan perpolitikan, ya, kemudian menghujat penguasa, maka lebih baik pergi. Ini kata Imam An-Nawawi. Tapi kalau ternyata tadi, ya, di situ ada menambah iman, maka dengarkan sampai selesai. Nah, kemudian catatan berikutnya, khutbah Id itu selepas sholat. Ya, selepas sholat. Karena Nabi SAW melakukan khutbah setelah sholat 2 rakaat tadi, salam, kemudian beliau naik untuk berkhutbah. Lah memangnya ada Ustaz yang berpendapat sholat khutbahnya sholat Id seperti hanya sholat Jumat? Emang ada, karena dikiaskan. Dan itu berada di zamannya Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Hakam. Lihat, bayangkan, ini Marwan bin Hakam itu beberapa tahun menjadi pemuka kaum muslimin sak dunyo. Artinya sewilayah kaum muslimin itu kalau sholat Id, itu khutbah dhisik lagi sholat. Coba lo pemimpin sekarang, wes dihujat ente-ente nih Mas. Ya, zaman Marwan bin Hakam ada. Tapi kaum muslimin ya piye neh. Ya, piye neh kalau belum dengarkan khutbah urung iso sholat kok. Ya, dan kenapa alasannya Marwan bin Hakam demikian? Karena dia tahu diri. Ya, dia itu orang yang bahasa Arabnya atau sastranya itu buruk memang. Ya, jadi kalau dia berkhutbah selepas sholat, yakin bubar kaum muslimin. Orang yang sing ngrungokni. Makanya kemudian dia inisiatif dirubah itu. Ya, makanya dengarkan khutbah dulu baru sholat. Tapi kaum muslimin masih aman. Coba sekarang praktekkan. Wah, mesti wah iki opo khotib kamu. Ya, tetapi yang benar tetap dilakukan selepas sholat, bukan sebelum sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebatas materinya. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa kita buka tanya jawab. Monggo. Mas Taufik mana ini? Oh, ke dinas lagi piket.
Mas Ilham mau tanya apa? Monggo. Ya. Kalau sholat sendiri gimana? Sholat, oh ya, sholat sendiri. Oke, betul, bagus. Nah ini sekarang kita bicara kalau memang ada himbauan tidak diselenggarakan sholat id. Karena yang kita bahas tadi sholat id ya, normal-normalnya ya. Kalau ternyata kita tidak diperkenankan untuk sholat semarak dan serempak, bahkan diminta di rumah saja, bagaimana? Ya, sekarang, apakah bisa sholat id itu dipindahkan ke rumah? Jawabannya bisa. Berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat ya dipindahkan ke rumah itu jatuhnya hanya sholat duhur. Tapi kalau sholat id bisa. Bayangkan mungkin hanya ada suami, ya, suami kemudian istri, sama mungkin anak. Apakah bisa dilangsungkan sholat id? Bisa, suami menjadi imam sekaligus khotib, nanti kemudian istri sama anak-anaknya makmum. Ini pun kalau bisa stabil, artinya gini, mungkin suami atau kepala rumah tangganya itu punya angen-angen, wah aku ben sekali-kali khutbah lah, ranate khutbah, ya khutbah di omah wer apa-apa, maka silahkan. Jadi sholatnya persis dengan yang kita gambarkan tadi, 2 rakaat. Ya, ada 1 takbir ihram, 7 takbir tambahan, kemudian rakaat kedua takbir perpindahan dan 5 takbir tambahan, habis itu sudah sampai salam. Dan kemudian ternyata naik berdiri untuk khutbah, silahkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau ternyata ada ketidakstabilan, ya umpamanya 2 anak sik cilik-cilik mas, suaminya ngadeg, wes pengennya khutbah, anaknya genwandulan mah melorotnya sarung, ngene-ngene, mending nggak usah khutbah, nggak apa-apa. Tapi pelaksanaan sholatnya tetap diadakan. Jadi tetap 2 rakaat, persis seperti yang kita sampaikan tadi, minus tanpa ada khutbah, nggak masalah. Gitu. Waktunya sama. Jadi kalau kita biasa sholat itu 6:30 sampai jam 7 ya berarti di waktu-waktu itu kita melaksanakan sholat id di rumah. Untuk takbir silahkan tetap takbir, ya tetap ada takbir sebelumnya, ya sambil nunggu semuanya siap-siap takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd gitu. Ada lagi? Oh. Di hari Jumat seperti ini kan disyariatkan dan selawat, memperbanyak sholawat, ya. Ya. Tapi ketika di 10 hari Dzulhijjah ini, ya. makan yang mana, Pak? Ya. Selawat atau takbirnya? Ya. Jadi bagus nih. Jadi pertanyaan semacam ini saya gambarkan gini. Orang itu kalau sudah terbiasa ibadah, ketemu ibadah yang lain, itu sudah semeleh sekali, Mas. Contohnya. Ini ada kaum muslimin ya di wilayah Solo ini itu pernah sampai neng-nengan be anake. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu sudah cerita ke saya sendiri itu, dia itu sudah istiqomah alhamdulillah puasa Senin Kemis 25 tahun. 25 tahun tuh puasa Senin Kemis. Kemudian anaknya akhirnya mau ngaji ya. Ini ceritanya agak panjang Mas, gak apa-apa ya. Saya bawa ke situ. Kemudian ketika tahu ada fikih hari raya nih ya, kalau untuk hari raya apapun Ramadan, itu ada namanya Siyam Yaumusyakk, puasa di hari meragukan. Ya kan, umpamanya kan sesuk ki jane wis poso porong. Ya kan, wah itu kita nggak boleh puasa memang. Nah ini bapaknya ini kan ngepasi itu. Pemerintah itu di kalender tuh antara Selasa sama Rebu puasanya itu. Maka hari Senin bapaknya ini puasa. Wah, anaknya langsung, "Pak, gak oleh, Pak. Hari Senin ini hari meragukan karena sesuk poso apa? Urung, gak usah poso." Yo, ya aku wis terbiasa ini ale. Tuh sampai akhirnya mbah ceritane neng-nengan. Sampai ketemu saya kemudian menceritakan kasus ini. Ya emang itulah biasa terjadi. Ya, biasa terjadi. Nanti Bapak mungkin juga ketemu pertanyaan. Dan ternyata ada juga dari kaum muslimin yang tanya, "Ustaz,
saya ini mau puasa Arafah. Nah ini kayak besok nih, besok. Besok itu ya hari Arafah atau puasa Arafah tepat di hari Senin. Ya, tepat di hari Senin. Dan saya nunggu saja, mesti nanti ada WA. Mesti saya yakin. Mesti ada WA, Ustadz, boleh nggak menggabungkan niat puasa Arafah dengan puasa Senin? Ya, mesti itu. Hampir setiap tahun kalau ngepasi kayak gini kasusnya, mesti ada pertanyaan. Sebetulnya aslinya gampang sekali menurut saya. Pertanyaan seperti ini datang dari orang-orang yang nggak biasa puasa sunnah. Yakin. Ya, karena kita itu mindsetnya sekali mendayung, 2-3 terlampaui. Ya, jadi mamanya, mau Arafah Senin. Wah, Sisan, Senin aku tak poso Senin. Oleh peraya. Akhirnya tanya ke Ustadz, gitu kan? Ustadz gimana? Boleh nggak gabungkan, ya kan? Pengen penae, sekali ibadah bisa dapat 2-3 pahala. Beda dengan kasus yang seperti Bapak tadi yang istiqomah 25 tahun puasa Senin, Kamis. Atau mungkin sudah istiqomah puasa Daud. Ya, jadi ketika mereka sudah terbiasa puasa, ada orang sudah terbiasa puasa Senin, Mas. Ternyata besok Senin itu puasa Arafah. Itu semeleh sekali sudah sekarang ternyata hari Arafah. Maka saya akan puasa Arafah karena Senin depan saya masih bisa puasa lagi. Enak. Dan karena dia sudah istiqomah menjalankan puasa sunnah Senin Kemis itu, ketika dia meniatkan puasa Arafah, Allah pun tetap menuliskan ganjaran puasa Senin karena istiqomah tadi. Itu nikmatnya kalau orang istiqomah. Beda dengan tadi, pengen menggabungkan. Ya, sama tadi kasus puasa di hari yang meragukan, karena Bapak ini udah 25 tahun biasa puasa Senin Kemis, maka di hari yang meragukan pun tetap dibolehkan untuk berpuasa. Beda dengan kita wis jarang poso, kemudian pancen gawe ngono, wah tak poso. Oh, di hari meragukan kayak poso. Ya, golek perkara itu namanya. Nah, maka sama. Kalau sekarang orang sudah terbiasa sholawat, ya, udah biasa sholawat, khususnya di hari Jumat. Kemudian ternyata di hari-hari awal Dzulhijjah ini ada juga pahala yang melimpah, yaitu dengan memperbanyak takbir tadi, Mas. Sudah. Kita ini tahu prioritas dalam beramal. Ya. Jumat depan akan ketemu lagi dengan izin Allah. Aku masih bisa memperbanyak sholawat. Tapi untuk awal Dzulhijjah paling ketemu Jumat pisan atau pindo lah maksimal. Ya kan? Maka di Jumat yang di situ ada di awal Dzulhijjah, maka aku memperbanyak takbir. Jadi gitu. Itu yang gambaran mudahnya semacam itu. Ya. Yang lain sudah kita cukupkan. Baru datang Mas Taufiknya. Yes. Kita cukupkan, semoga bermanfaat, menambah ketakwaan, keimanan dan juga wawasan kita. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.